Durung suwi kok tetangkep meneh pejabat bea cukai saka Jogja karo Makassar. Aduh. Mawane durung mati kabeh, tapi sudah muncul lagi pernyataan dari Menteri Polhukam Republik Indonesia Pak Mahfud MD tentang adanya dugaan transaksi di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun. 300 triliun, guys. Halo guys, balik meneh karo aku Arinda Jogja di Suara Kaum Muda di UTV Voice of Youth. Ada yang lagi rame nih, terutama di media sosial Twitter dengan pemeran utamanya adalah Bu Sri Mulyani dengan hashtagnya turunkan Sri Mulyani atau pecat Sri Mulyani. Setelah tak kepoin, ternyata terungkap berita dan isu ataupun huru-hara dari beberapa faktor yang membuat suasana negara ini menjadi semakin panas. Kabeh kuwi awalnya saka kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi, anak pejabat pajak kemarin itu loh, yang akhirnya membongkar banggai salah satu pejabat eselon 2 Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Dan gaya hidup mewah para pejabat ya akhirnya menjadi sorotan publik. LHKPN para pejabat itu jadi sasaran empuk untuk ajang perbandingan berapa banyak harta mereka dan bagaimana gaya hidup yang dipamerkan di media sosial. Durung suwi kok tetangkep meneh pejabat bea cukai saka Jogja karo Makassar. Aduh. Mawane durung mati kabeh, tapi sudah muncul lagi pernyataan dari Menteri Polhukam Republik Indonesia Pak Mahfud MD tentang adanya dugaan transaksi di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun. 300 triliun, guys. Wih, duit wakeh banget. Aku bingung sepiro sih wih banyaknya duit itu. Dan dari deretan masalah pejabat keuangan itu, tentu Bu Sri Mulyani menjadi sasaran netizen yang maha benar karena posisinya memang sebagai kepala keuangan yang terkenal akan ketegasannya. Tapi akhirnya kecolongan juga dengan tingkah anak buah yang nauzubillah tindakannya. Sudah bukan seperti manusia lagi karena nggak hanya menodai Kementerian Keuangan, khususnya pajak saja, tapi negara dan merusak kepercayaan rakyat loh. Bu Sri Mulyani ini kan ibaratnya bendahara negara ini ya. Jadi dia harus memutar otak untuk menangani kasus ini. Didudukanlah masalah itu satu persatu dan dia hadirkan solusi yang menurutnya fair untuk semuanya, seperti tindakannya untuk Rafael, yaitu diberhentikan dari jabatannya. Nah, lalu gaya mewah pejabat Dirjen Pajak sing numpai moge alias motor gede beserta klubnya sing akeh mudharate kuwi ya dibubarke sisan karo Sri Mulyani. Sri Mulyani yang tegas dan tegar ini menghadapi masalah yang bertubi-tubi loh yang mendatanginya. Trending topik yang pertama di Twitter adalah permintaan netizen untuk menurunkan Bu Sri Mulyani dari jabatannya. Lah kok habis pikir aku ki piye sih? Kok lagi panas-panase malah kon ambil keputusan langsung kon melengsarkan Bu Sri Mulyani dari jabatannya. Harusnya kan diberi kesempatan ya Menteri Keuangan itu untuk ngerampungke masalah itu dulu dan bertanggung jawab atas jajarannya yang semena-mena itu. Selama akhir-akhir ini ya saat masalah besar terjadi di jajaran Direktorat Pajak, Bu Sri Mulyani juga nggak diem toh. Dia fokus loh meneruskan garapannya dan menyelesaikan masalah dengan menggandeng beberapa instansi ya seperti kepolisian, kehakiman, KPK dan juga PPATK. Terus hashtag yang terakhir adalah pecat Sri Mulyani. Kaget juga ya. Karena beredarnya kabar tentang transaksi di Kemenku mencapai 300 triliun. Diungkapkan oleh Mahfud MD yang bersumber dari PPATK tentunya. Tentu pernyataan itu membuat Bu Sri Mulyani kaget, shock ya. Transaksi sebesar itu didapat dari mana? Dan setelah ditelusuri, ternyata itu transaksi dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang memang besarnya ya mencapai segitu. Tapi bukan transaksi yang berarti ilegal atau
mencurigakan, patut dicurigai atau bagaimana. Karena itu memang ya transaksi pribadi dari 74.000 sekian pegawai di Kemenku. Meneh-meneh iki ono sing ikut campur dan bikin rakyat semakin panas dengan menggunakan nama Sri Mulyani dan juga Kementerian Keuangan. Sebenarnya saat ini yang sedang dilakukan Menteri Keuangan kan dan jajarannya juga itu adalah evaluasi. Memperbaiki diri sekaligus mengembalikan kredibilitas Kementerian Keuangan dan kepercayaan rakyat, tentunya itu adalah tujuan Kemenku ya. Semuanya dia buka juga bagaimana dia menindaklanjuti pegawai yang memiliki harta tak wajar pun dia juga beberkan kok di TV Kick Andy beberapa waktu yang lalu. Bu Sri Mulyani ki ora wedi ya, walaupun dihajar habis-habisan dengan judgement yang benar-benar menyerang nyalinya dan bikin shock tentunya ya. Tapi dia nggak mundur dan juga nggak bersembunyi. Bahkan LHKPN dirinya juga menjadi sorotan. Harta yang tersebar di beberapa tempat menjadi sasaran empuk. Tapi KB terjawab ya, terkait hartanya didapatkan di mana, cicilan rumah mewahnya di tempat dulunya bekerja, sampai sekarang masih tercatat di LHKPN. Hingga bagaimana caranya mengambil cicilan dengan gajinya dulu di IMF, dan ketaatannya juga membayar pajak walaupun dia sedang tinggal di luar negeri. Dan semuanya itu Bu Sri Mulyani juga konsulkan dengan konsultan pajak seperti layaknya rakyat Indonesia lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, sudah seperti itu aja isih diteriaki maling negara dan judgement pedas lainnya. Tidak guys, dia tuh bukan maling yang suka makan uang rakyat ataupun merugikan negara. Dia juga bukan komplotan yang melindungi maling. Sri Mulyani tulus kok ingin membantu negara ini. Ia tidak memiliki kepentingan apapun loh. Itulah yang membuat Presiden Jokowi memilih Bu Sri Mulyani menjadi bendahara negara ini loh. Bukan hanya keloyalannya terhadap negara ini, tapi juga ketulusannya itu timbul dari cintanya pada tanah air. Tanpa seorang Sri Mulyani masuk ke kabinet Jokowi dari tahun 2016, Indonesia mungkin ya bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur besar-besaran demi menuju Indonesia maju nanti. Tanpa seorang Sri Mulyani pula, Indonesia belum tentu tidak menjadi pasien dari IMF, dan karena peran Sri Mulyani juga, Indonesia bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkembang secara signifikan mengalahkan negara besar seperti China dan juga Amerika. Ya, begitulah dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ada yang palsu dan juga ada yang asli tapi dituduh palsu hanya karena lingkungannya. Seperti kasus Bu Sri Mulyani ini, dia akan mengembalikan keasliannya Kementerian Keuangan dan jajarannya dengan membersihkan oknum-oknum yang merugikan negara. Badan yang menghadangnya kali ini akan tetap dihadapinya, karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Ya, memang berat tugas Bu Sri Mulyani ini, tapi pasti dia akan bisa menyelesaikannya. Sebagai kaum muda, saya pribadi sangat bangga loh punya Menteri Keuangan sekelas Bu Sri Mulyani.